gitu, nanti biar dia memperkenalkan dirinya sejenak ya. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh berbagi pengalaman, kesaksian, dan wawasan seputar pandemi yang sekarang masih harus kami hadapi. Kiranya Engkau menolong percakapan kami agar percakapan kami bermanfaat bagi banyak orang, agar kami tahu persis situasi yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih ya Kristus, di dalam namamu kami juga menyerahkan Dr. Mona Mariana yang akan berbagi pengalaman dan juga wawasan terkait pandemi yang harus kami hadapi. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bu Dokter, kita mulai percakapan ini dengan memperkenalkan diri dulu, karena ada banyak yang dari luar, tadi dari Semarang, dari tempat-tempat yang lain. Jadi supaya kenal ini yang akan sharing ini siapa, Dr. Mona bekerja atau melayani di mana. Begitu, silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Saya Mona, saya sih dokter kandungan, dan kebetulan saya ini anggota dari GKI Ngagel. Saya kerja di Rumah Sakit Verina yang lebih menangani ke arah infertilitas. Oke. Ya. Suaranya cukup jelas ya, Kak ya? Iya, suaranya cukup jelas dan bagus. Oke. Nah, sebagai seorang dokter, kita mulai percakapan kita dengan hal ini ya. Sebagai seorang dokter, banyak orang berkata, wah hidupnya dokter itu enak gitu ya. Tentu ketika enak, mereka bayangkan soal penghasilan, mereka bayangkan soal respek sosial, mereka bayangkan soal hal-hal yang terkait seperti itu. Nah, sekarang tapi masa pandemi gitu. Nah, bagaimana rasanya menjadi dokter di masa pandemi? Silakan Bu Dokter. Oke, untuk di masa pandemi ini memang berbeda, sangat berbeda dengan yang sebelum kita alami pandemi ini. Jadi dari segi praktek, saya sekarang tidak bisa nyaman dengan baju yang biasa. Saya harus memakai APD yang beberapa lapis, yang tidak nyaman, yang panas. Kadang-kadang juga harus pakai face shield yang burem. Itu. Lalu yang kedua juga was-was sendiri terhadap kesehatan sendiri ya Kak ya. Jadi kita tidak bisa bebas seperti dulu ngobrol sama pasien. Mungkin kalau di masa pandemi ini rasanya lebih jauh sama pasien. Kita nggak bisa terlalu ramah gitu. Untuk jumlah pasien pun sekarang juga menurun karena banyak orang yang takut untuk ke rumah sakit atau untuk periksa sekarang. Iya, kalau nggak urgent sekali rasanya dihindari ya untuk sementara ke dokter ya. Iya, kalau nggak mepet banget untuk ke dokter biasanya sangat jarang untuk berkunjung ke praktek. Makanya biasanya mereka lebih sering ke praktek pribadi daripada ke rumah sakit. Oh gitu ya. Nah, Bu Dokter Mona ini kan harus menangani banyak pasien nih. Sempat deg-degan nggak? Saya kira-kira terpapar nggak ya? Saya kira-kira terpapar nggak ya? Gitu ya. Kalau seperti pendeta dengan saya, seperti saya kan jaraknya udah jelas gitu ya. Tapi kalau dokter mau nggak mau kan ketemu orang begitu ya. Pernah ada pengalaman kayak begitu nggak? Ya, jadi dulu waktu awal-awal pandemi ini mulai muncul, mungkin kita masih belum terlalu khawatir, tapi sekarang karena jumlah corona sendiri, jumlah dari case-nya setiap hari nambahnya banyak banget. Jadi saya sendiri pun punya pengalaman yang lumayan kurang enak sebenarnya. Jadi kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, badan terasa agak nggak enak sedikit. Jadi sudah parno, saya cek darah, saya torak foto, dan sampai sempat swab juga yang nggak nyaman. Dan puji Tuhan sih semuanya normal, baik-baik aja. Ya itu suatu mujizat Tuhan, saya selalu dilindungi sama Tuhan kalau sampai saat ini saya masih sehat. Seperti itu. Ya puji Tuhan sih sampai sekarang ini masih sehat. Untuk sekarang ini memang penularannya corona ini memang sangat mudah sekali ya Kak ya. Jadi memang lewat droplet, memang perjumpaan ya. Makanya kan lebih physical distancing yang
kemukakan sama pakai masker itu. Ya, Jadi gimana saya sih rasanya jadi dokter yang tahu penularannya dibanding orang awam gitu ya. Ketika misalnya badan panas, pegel-pegel, nggak enak itu what is in your mind Bu Dokter waktu itu ya? Jadi waktu saya pegel-pegel, saya kerasa nggak enak badan itu, ya memang karena saya sendiri kan juga pasti kontak sama pasien yang punya rapid test positif, ada yang pernah swabnya juga positif, itu kan pasti ada saya kontak gitu lah. Jadi ketika saya sendiri ngerasa nggak enak, tingkat kewaspadaan saya lebih tinggi jadinya Kak. Iya. Jadi Oke. lebih was-was lah istilahnya seperti itu. Nah, Iya. kejadian seperti itu kalau misalnya untuk ke orang lain sih juga perlu diwaspadai. Jadi kalau memang Iya. ada sesuatu yang nggak enak harus lebih waspada sih. Karena situasi yang seperti ini. Iya. Nah, saya ingin menyapa dulu rekan-rekan yang boleh tergabung. Kita akan bercakap seputar pengalaman dan wawasan terkait dengan pandemi ya, dengan Dr. Mona. Anda dipersilahkan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komen itu. Kalau untuk chat yang bersifat pribadi, udah dijapri saja, gak usah di situ gitu ya. Tinggalkan pertanyaan supaya percakapan sampai kurang lebih pukul 8 nanti bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua untuk Bu Dr. Mona adalah ini. Kita juga mendengar kabar bahwa ada beberapa tenaga medis, dokter, dan perawat yang terpapar dan kemudian meninggal dunia. Sebagai seorang dokter juga, what do you feel, Bu Dr. Mona? Ya saya sedih ya Kak ya kalau melihat ada sejawat atau perawat yang memang mereka mau berkorban. Jadi kita sih sudah pakai hazmat, kita sudah pakai APD, kita sudah pakai lengkap. Tapi ya itu tidak ada jaminan 100% untuk tidak menularkan ke kita sendiri. Jadi kalau saya sih kalau diingat seperti itu sedih. Apalagi kalau saya bisa merasakan para tenaga medis kalau mau pulang rumah pun was-was juga gitu. Jadi kayak kalau mau ketemu keluarga atau mau ketemu orang tua atau anak, mereka pun was-was. Bahkan di luar negeri itu mereka juga ada yang mesti karantina dulu sebelum pulang. Jadi tugas berapa minggu di rumah sakit, kalau mau pulang harus swab test dulu, rapid testnya negatif, 2 minggu di karantina, tidak ada masalah, baru bisa pulang. Seperti itu. Jadi pengorbanan tenaga medis yang benar-benar ngerawat pasien yang benar-benar positif itu pengorbanannya gede banget. Dan saya sih salut dan hormat banget sama mereka yang berkorban untuk itu ya. Nah, di tengah perasaan kadang-kadang kehilangan dan pasti juga sedih ya karena ada kehilangan gitu ya, rasa ditinggal beberapa rekan sejawat gitu ya. Saran Dokter Mona sebagai pasien ya, kalau saya datang sebagai pasien itu sebaiknya sikap saya itu kayak gimana sih? Ketika saya memeriksakan, saya mau memeriksakan diri ke dokter itu, kalau Dokter Mona boleh ngomong dari sisi dokter di masa pandemi ini, sebaiknya apa yang harus kami lakukan sebagai pasien yang datang ke dokter? Jadi kalau memang mendesak sekali, ada kasus yang emergensi atau sangat mendesak, memang disarankan ke dokter pasti. Tapi kalaupun ke dokter, juga harus dengan protokoler kesehatan untuk kita sendiri. Yang pasti yang pertama, pakai masker, itu harus. Yang kedua, kalau bisa memang bawa hand sanitizer. Itu. Nah, kadang-kadang kita itu lupa Kak, kalau ngomong meskipun kita sudah pakai masker, kadang-kadang kita copot sedikit untuk ngomong. Iya, biar lebih jelas gitu kan. Iya, biar lebih jelas itu. Nah, seringnya orang tuh seperti itu, padahal penularan itu dari mulut, dari dropletnya cairan di hidung maupun di mulut yang kesebar gitu. Jadi kalau misal pun harus ke dokter, masker harus, hand sanitizer juga harus dibawa, lalu usahakan physical distancing. Jadi
Kalau ada pasien Iya. yang di sebelahnya itu ya jangan deket-deket, paling enggak 1 meter. Atau kalau bisa ya tunggu aja di mobil, nanti suruh manggil lah susternya kalau sudah waktu gilirannya. Itu sih alternatif yang Oke. biasanya saya ada di praktek seperti itu. Ah, oke. Nah, gimana ketika Bu Dokter sebagai dokter mendengar kabar kasus-kasus yang banyak terjadi kayak begini? Ini karena pasien nggak jujur nih, nggak mau cerita nih, gitu. Makanya kemudian beberapa dokter tertular. Misalnya di Semarang pernah gitu ya, di satu bagian semua tertular gitu ya. Gimana komentar Bu Dokter tentang kasus-kasus seperti ini ya? Ya, itu tidak sepenuhnya salah sama pasiennya juga ya. Kita sebagai dokter juga harus waspada sih. Tetap harus waspada dengan semua pasien. Meskipun pasien itu tidak menimbulkan gejala apapun, kita juga harus waspada. Tapi tetap sama pasien, pasien juga harus tetap jujur sama dokternya. Karena kalau memang pasien-pasien itu ada gejala, kita akan memperlakukan lebih lagi, Kak. Jadi kayak misalnya tempat tidur tuh kok memang saya sih selalu ganti ya, kita selalu ganti. Tapi kalau memang ada yang seperti itu, kita langsung semprot disinfektan apa itu lebih lagi gitu loh. Jadi Oh, tetap jadi satu pasien juga tetap harus jujur untuk menghindari penularan ke dokter maupun ke pasien yang lain. Yang kedua dokternya pun juga harus waspada, jangan ngentengin istilahnya kayak gitu. iya, jadi ini dua sisi ya. Satu soal Ya, dokter yang tetap berwaspada, tetapi kejujuran dari pasien juga tetap diharapkan ya. iya, ya. Mm-mm. Kadang sih Pernah pasien juga ketemu tambah nggak jujur karena pasien yang rodok nyebelin atau bikin bete gitu ya? selama ini sih belum ada ya. Ya, syukurlah belum ada yang Syukurlah kalau cukup belum ada. nyebelin atau belum bete, bikin bete ya. Oke, sekarang situasi Surabaya, Bu Dokter. Hmm. Bagaimana seorang dokter yang tentu banyak berinteraksi dengan dunia medis ini melihat situasi Surabaya? Kalau dari Pemprov Surabaya kan udah jelas kita ini bergerak sudah hitam bukan lagi merah nih, gitu ya. Ya. Ini apa sih yang menyebabkan kok di Surabaya tingkat penularannya itu termasuk masif gitu ya? Jadi memang kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir atau beberapa hari terakhir, yang namanya kasus corona ini meningkat sangat banyak. Nah, Iya. ini bisa kita lihat dari usaha pemerintah sendiri. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena sekarang ini pemerintah lagi program gencar-gencarnya melakukan rapid test massal dan juga swab test massal. Itu yang bikin kenapa kasus corona seolah-olah menanjak gitu. Jadi kalau sebelumnya memang kasusnya cuma nambah sedikit, itu mungkin kalau menurut saya karena memang belum ada pendeteksian yang lebih cepat. Nah, karena Iya. sekarang sudah lebih massal, lebih agresif ya. Kalau istilahnya dari Pemkot Surabaya itu lebih agresif. Nah, sekarang Jawa Timur pun ikut-ikutan Surabaya. Jawa Timur punya yang namanya tim hunter. Tim hunter itu yang menyasar ke masyarakat. Jadi mereka yang proaktif nyari ke masyarakat yang kira-kira yang penyebarannya banyak di mana itu yang dilakukan tes. Jadi itu yang menyebabkan mengapa sekarang kasus coronanya meningkat. Jadi karena deteksinya lebih dini, lebih banyak. Itu. Jadi Diharapkan dari sih sisi ya lebih baik diketahui daripada tidak diketahui dan menyebar ya. betul. Jadi ini Iya. sistemnya seperti kita deteksi lebih dini, yang sudah positif, rapidnya positif langsung dilakukan swab. Kalau memang positif, langsung masuk karantina. Sistemnya Oke. seperti itu sekarang. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk selain dari teman-teman Bu Dokter ini, pasti teman-teman angkatan atau teman-teman mana yang seru nih. Ini ada pertanyaan yang serius masuk nih. Apa benar jika seorang positif COVID-19 katanya fokus pada penyembuhan simptom? Mengapa? Dan rata-rata mereka sembuh. Karena apa? Nah, ini pertanyaan yang mewakili perspektif awam gitu loh. Jadi sebenarnya ketika seseorang kena COVID itu ya Bu Dokter, pengobatannya itu untuk apa toh? Kan karena apa vaksinnya kan belum ditemukan. Nah, pengobatannya itu untuk apa dan pada titik apa kemudian dia dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Silakan, Bu Dok. Jadi penyebab corona sendiri ini adalah COVID-19 itu merupakan suatu virus. Jadi pada prinsipnya semua virus obatnya kalau bisa paling banyak karena imunitas kita sendiri seperti itu.
Nah, ini kalau imunitasnya baik, gejalanya juga timbulnya tidak se ekstrim seperti pada orang tua. Jadi kalau yang gejala-gejala yang banyak itu yang ekstrim-ekstrim, yang sampai sesak napas, sampai apa, itu yang punya yang orang tua atau yang memang sebelumnya punya sakit seperti darah tinggi, diabetes, apa seperti itu, ada faktor komorbid istilahnya seperti itu. Yeah. Nah, sampai sekarang ini memang obat dari corona sendiri antiviralnya belum ada. Sampai sekarang belum ada, masih dalam penelitian karena virus ini juga baru. Jadi memang pengobatan yang diberikan memang yang simptomatis. Jadi kalau misalnya demam, ya dikasih obat anti demam. Kalau misalnya sesek, dikasih obat anti sesek, seperti itu. Nah, yang terpenting kalau dari kita yang sehat, kita harus jaga kesehatan, istilahnya seperti itu. Nah, ini kalimat terakhir Bu Dokter ya. Di dalam masa pandemi ini bisa diuraikan nggak? Ini jaga kesehatan yang kayak apa nih gitu ya? Seberapa banyak vitamin yang harus diminum? Kita ingat pada titik tertentu vitamin C itu jadi langka, jadi mahal, dan yang lainnya gitu ya. Nah, tentu menjaga diri ini bukan sekedar soal vitamin kan. Ada hal-hal apa yang secara awam kami harus lakukan gitu ya. Supaya kami mengurangi lah kemungkinan terkena COVID-19 ini, Bu Dokter. Jadi seperti yang sudah kita tahu dari pemerintah sendiri sudah mencanangkan ya dari dulu ya. Kalau yang pertama, yang pasti satu, kalau keluar pakai masker, itu harus. Yang kedua, rajin cuci tangan. Itu virus corona sendiri akan hilang dengan pencucian tangan yang sempurna. Jadi paling tidak minimal 20 detik. Itu. Yang berikutnya physical distancing. Yang berikutnya lagi konsumsi makanan yang sehat. Paling tidak yang bergizi seimbang. Ada 4 sehat, 5 sempurna. Lalu berikutnya ada yang namanya kita harus olahraga. Paling tidak seminggu 3-4 kali kita olahraga dengan durasi minimal 30 menit. Dan tidak boleh lebih dari 60 menit. Itu kalau dari penelitian. Karena kalau lebih dari 60 menit yang nggak biasa olahraga malah imunnya nggak bagus. Istilahnya seperti itu, Kak. Lalu untuk vitamin sendiri yang disarankan selama pandemi ini adalah vitamin C dan vitamin E. Itu kenapa? Bisa beri penjelasan yang sederhana. Kalau C kita mayoritas sudah tahu, tapi E ini didapat dari mana gitu? Kalau vitamin C dan E memang harus dari suplemen ya, Kak. Ya, kalau vitamin E juga dari suplemen. Jadi itu antioksidan sih, lebih ke arah antioksidan yang meningkat. Jadi kan kita ada kayak metabolit, apa ya istilahnya, kayak pembuangan itu akan lebih bagus kalau kita tambahin dengan antioksidan gitu. Jadi untuk imunitas lebih bagus. Lalu yang berikutnya adalah vitamin D. Vitamin D itu kita dapat dari sinar matahari. Jadi yang selama ini harus jemur-jemur itu juga harus dilakukan. Bukan berarti jemur-jemur itu menghilangkan virus corona, tapi jemur-jemur itu meningkatkan vitamin D yang akhirnya juga meningkatkan imunitas kita. Iya, jam idealnya Dok. Waktu itu kan ada perdebatan jam ideal jemur-jemur diri ini jam berapa gitu loh. Jemur-jemur sendiri itu kalau menurut ini ada 2 kali, Kak. Jadi antara jam 9 sampai jam 10 sama jam 3 sampai jam 4. 9, 10, 3, 4 ya? 3, 4. Itu yang terakhir yang saya baca seperti itu untuk ininya. Oke. Nah, soal olahraga, ini tadi banyak pertanyaan dari teman Bu Dokter nih, mau triathlon kemana gitu. Nah, di masa pandemi ini, olahraga yang aman gitu ya, mengurangi resiko tertular apa gitu ya. Selain melarikan diri dari kenyataan ya. Kalau olahraga sendiri ini memang jadi bumerangnya saya sendiri nih, Kak. Banyak yang tanya kan. Iya, banyak dari tadi nanyain soal triathlon, lari, atau apapun juga, begitu loh Bu Dokter. Silakan. Jadi, banyak sih penelitiannya yang pro dan kontra dengan yang namanya olahraga. Nah, untuk selama pandemi ini, ada yang mengatakan olahraga harus memang mutlak harus di rumah. Tapi ada yang lain lagi boleh keluar, gitu. Nah, untuk sekarang ini di Surabaya memang belum dianjurkan untuk keluar rumah. Kalau di Jakarta sudah mulai.
Iya. Dan itu pun harus mengikuti protokoler-protokoler sih. Kalau misalnya memang kepingin olahraga di luar, sebaiknya individual. Jadi 1-2 orang, jangan yang berkelompok sampai berbanyak gitu. Terus, nah itu juga banyak yang tanya, kira-kira kalau olahraga harus pakai masker apa enggak ya Kak ya gitu. Nah, Jadi itu soal bernafas. Katanya kalau markasnya terlalu kenceng nanti bisa tidak baik untuk dirinya sendiri ya, selain betul. mencium aroma diri sendiri ya. Gimana Bu Dokter? Jadi pakai enggak gitu ya? Jadi kalau memang di daerah rumah kita, kalau bisa olahraga yang di daerah rumah yang nggak banyak orang, yang sepi, yang masih pagi, kalau sepi itu kita masih nggak usah pakai masker sih, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah agak rame harus pakai masker atau lebih baik olahraga di rumah karena yang namanya ya tadi balik lagi karena penularannya itu lewat droplet gitu. Nah kalau misalnya Iya, jadi kalau tadi tetap sih masker harus dibawa ketika kita harus papasan iya, sama orang lain ya dipakai seperti itu. iya. Jadi kalau suasananya maksudnya agak sepi ya nggak pakai sejenak nggak apa-apa, tapi terus disiapkan ya. Ya Betul harus daripada nanti ditangkap hansip perumahan kan, kok nggak pakai masker gitu. Kan kadang-kadang gitu loh, di beberapa tangkap perumahan satpol pp. diingatkan untuk pakai gitu loh, untuk pakai. Nah, tadi soal olahraga udah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara berbelanja secara aman pada saat pandemi ini? Catatan saya bukan belanja online ya, belanja yang mengharuskan kita apa tuh? Ya ke pasar tradisional atau ke mall gitu ya, atau ke supermarket lah. Sorry, kita kan banyak kan nggak ke mall kecuali bagian bawahnya ada supermarketnya. Nah, petunjuk yang aman gitu ya untuk mereka yang harus berbelanja yang bukan online ini gimana Bu Dokter? Ya memang tetap kalau misal ya kita juga susah ya Kak ya kalau memang harus di rumah terus, memang harus belanja ya kadang-kadang memang kita harus belanja. Tapi ya memang balik lagi semuanya itu harus dengan pakai masker, bawa hand sanitizer, jangan terlalu dekat sama orang lain. Kalau memang nggak perlu banget, ya nggak usah ke supermarket sih. Ya kalau bisa satu kali aja semua dibeli. Kadang-kadang karena kita bosen, belinya nyicil. Hari ini sampunya Iya, Bu habis, Dokter. beli sampo. Itu kan hiburan Iya, kita ha. satu-satunya sih ke supermarket. Yang dibolehkan cuma Iya. itu. Kan kalau di sini kan nggak harus bawa ID dan yang lainnya. Jadi sebenarnya banyak yang sengaja bolak-balik gitu. Iya. Kalau nggak Oh jenuh ya, satu gitu lagi ya. yang penting. Satu lagi Ah, yang ah. penting. Nah, sekarang ini kan juga banyak yang orang-orang yang keluar juga pakai sarung tangan. Iya, iya, ah, ah, Nah, betul. untuk masalah sarung tangan ini saya ini agak setuju nggak setuju. Soalnya Ah, beberapa orang yang pakai sarung tangan terus pegang-pegang kanan kiri tapi tetap nggak dilap pakai hand sanitizer atau nggak diganti, tetap pegang muka, tetap pegang yang lain-lain. Jadi ya kumannya masih di situ gitu. oh, Jadi jadi kalau memang tangannya sendiri steril, tapi tapi apa sarung tangannya nggak steril. sarung tangannya itu yang kadang-kadang lupa ya, mampir ke Iya. hidung, ke mana dan yang lain-lainnya Rasa ya. kalau pakai sarung tangan ini sudah aman. Iya. Nah itu kayak di kasir-kasirnya supermarket kan juga gitu Kak. Ya itu yang harus kita Ah, ah, waspadai. Mereka iya, pegang uang, pegang kasih ke kita, nggak diganti sarung tangannya, nggak pakai hand sanitizer, ya sama aja. iya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira ya Bu Dokter, ini sekarang Surabaya masih dalam keadaan hitam gitu ya. Ada prediksi medisnya nggak? Ini selalu ditanyakan ya. Kapan ini berakhir? Kalau saya pendeta, pertanyaannya adalah kapan gereja buka ibadahnya? Nanti saya jelaskan sebentar deh soal gereja. Tapi sebagai seorang dokter aja deh, mengamati perkembangan situasi sampai sekarang, kira-kira menurut Bu Dokter atau rekan-rekan sejawat, ada prediksi nggak untuk Surabaya ini kapan sih kita akan apa ya setidaknya transisi menuju normal. Kalau Jakarta kan katanya udah transisi menuju normal ya gitu ya. Ya, Kurang ya. lebih begitu beritanya. Nah, untuk Surabaya ini kira-kira kita sedang mendaki puncak, kita di puncak atau kita kayak turun rasanya nggak mungkin ya. Nah, kita di fase mana di Surabaya, Bu Dokter? Kalau menurut saya sih sekarang masih menuju puncak. Masih menuju Masih puncak. menuju puncak. Kalau dari prediksi sih katanya sih akhir Juni puncaknya. Puncaknya di akhir Ah, Juni. Nah, makanya itu kan sekarang ini dari pemerintah Surabaya yang gencar-gencarnya melakukan rapid test itu, yang melakukan tes kemana-mana.
Jadi diharapkan sih bisa lebih maju dari akhir Juni. Jadi pandemi sendiri dikatakan kapan berakhir tuh ada dua macam. Ada yang dari pandemik medis ataupun dari yang sosial. Kalau medis ya tetap indikatornya case-nya menurun dengan case fatality rate-nya yang turun yang rendah juga. Itu kalau dari sisi medis. Tapi kalau dari sisi sosial, kalau melihat dari WHO sih bilangnya sih kalau nanti orang-orang sudah tidak terlalu takut, sudah bisa mengatasi kekhawatirannya tentang corona ini, pandemi ini akan menurun juga, akan berakhir juga. Gitu. Iya, jadi kan kira-kira kita masih menuju puncak gitu ya. Sekaligus saya ingin menjelaskan kepada teman-teman yang kapan nanya ibadah gereja akan mulai gitu ya. Walaupun pemerintah sudah membuka kesempatan dan memberikan himbauan, tetapi kan pemerintah itu ada skala nasionalnya ya, karena kondisi tiap daerah kan berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau masih merah apalagi hitam tentu tidak mungkin kita membuka atau melakukan ibadah gitu. Karena gereja itu harus memelihara kehidupan, bukan menjadi ancaman bagi kehidupan. Jadi ibadah onsite nampaknya kita masih harus lihat perkembangan situasi. Sementara ini belum, ibadahnya menjadi online gitu ya, menjadi online sampai pada titik nanti di mana situasinya sungguh-sungguh sudah memungkinkan untuk hal itu gitu ya. Ini untuk yang nitip pertanyaan, Pak, kapan gereja ibadahnya ya, gereja mana aja gitu ya. Jadi tidak serta-merta ketika pemerintah memberikan himbauan atau kesempatan langsung kita akan bergerak. Kita perlu memperhatikan kondisi di tiap kota. Surabaya rasanya belum memungkinkan deh, kecuali nanti kita sudah mulai turun memasuki transisi yang baru ya Bu Dokter ya. Nah ada pertanyaan yang juga dititipkan gini Bu Dokter, saya sudah rapid test positif, apa berarti kalau hasil rapid test itu positif, apa berarti sudah pasti saya kena COVID-19? Nah, tolong dijelaskan tentang mekanisme rapid test ini, gimana, apa yang dites gitu, Bu Dokter. Silakan. Ya, jadi sekarang ini yang beredar ada 3 macam tes yang kita punya di Surabaya. Yang pertama rapid test, yang kedua serologi, yang ketiga swab test. Jadi kalau rapid test itu yang kita lihat bukan kumannya. Jadi kalau rapid test itu yang kita lihat respon imun kita terhadap suatu penyakit. Jadi kalau ada penyakit, tubuh kita akan otomatis membentuk tentara untuk menyerang, istilahnya gitu. Tentaranya ini yang kita detect dari rapid test. Nah, ada atau enggak tentaranya itu ya, gitu ya? Ya, ada atau tidak tentaranya. Kalau ada berarti kan ada serangan. Tetapi apakah yang muncul ini bisa dibedakan ini COVID, ini flu, ini demam biasa gitu? Bisa nggak? Untuk rapid test sendiri sensitivitas dan spesifitasnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi kalau seandainya ada rapid test positif, kita jangan keburu-buru, waduh saya sudah kena ini, belum tentu. Karena ya semua tes pasti ada yang namanya false positif dan false negatif kalau di istilah kedokteran. Jadi belum tentu. Jadi ketika rapid test positif, kita harus konfirmasi lagi dengan yang namanya swab test. Nah, swab test itu yang kita lihat musuhnya itu, coronanya itu, COVID-nya itu. Nah, kalau dari swab testnya reaktif, positif, berarti itu memang ada virusnya di dalam tubuh. Seperti itu. Kalau nanti sih belum. Nah ini kayaknya bisa memperbaiki persepsi umum ya. Dikira kalau rapid test itu mengenali musuhnya ini, bukan ya. Rapid test itu berarti mengenali tentara yang dibangun tubuh kita gitu ya. Tapi musuhnya apa sendiri kan belum jelas. Belum gitu, ya. Belum. Ya. Jadi nanti tadi yang kedua yang dijelaskan apa sebelum swab test ada apa? Nah, itu apa, Bu Dokter? Jadi, serologi ini hampir sama rapid test, tapi sensitivitasnya lebih tinggi dikit. Sama, tapi dia juga detect dari tentaranya, bukan dari musuhnya, bukan dari antigen, dari virusnya sendiri. Gitu. Iya, jadi kalau rapid testnya positif, langkah selanjutnya mesti mau nggak mau, suka nggak suka swab test ya? Ya.
swab test. Untuk memastikan gitu ya, untuk memastikan bahwa ini betul-betul COVID-19 gitu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Dokter dari pengalaman selama ini, dari informasi yang Bu Dokter tahu, begitu seseorang dinyatakan positif COVID-19 ya, kira-kira butuh berapa lama untuk menjadi sembuh gitu ya? Dengan penanganan kedokteran tentu saja ya. Silakan. Untuk jadi sembuh itu yang kita tidak bisa prediksi, Kak. Karena sebenarnya dari COVID sendiri ini 80% orang tanpa gejala, meskipun sudah terinfeksi. Jadi 80% tanpa gejala. Sebentar, ini dijelaskan untuk saya dan teman-teman yang awam. Jadi bisa saja kita terserang COVID-19, tapi nggak ada gejalanya. Betul sekali. Nah, kenapa bisa begitu? Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena imunnya terlalu kuat. Makanya, jadi 80% infeksi corona ini tidak menimbulkan gejala. Apalagi pada usia muda. Nah, yang kita cegah, yang 10% dari yang infeksi itu yang bisa memburuk, istilahnya seperti itu. Hanya 10% semestinya. Tapi 10% dari penduduk Indonesia yang beratus-ratus juta ya banyak jadinya. Ya banyak, iya. Di Surabaya aja 10% ya banyak gitu loh. Ya banyak. Nah ini penting juga Bu Dokter bagi orang yang ada aktivitas ketemu dengan orang lain, saya mau tidak mau harus ketemu, bisa-bisa jangan-jangan sebenarnya saya itu positif, cuman tidak menunjukkan gejala gitu kan. Iya, nah saya yang positif, tidak menunjukkan gejala, saya ini bisa nulari orang lain tanpa saya tahu, gitu ya? Iya, betul. Jadi tanpa kita sadari, kita bisa nularin orang lain. Makanya itu, kalau kita, ya itu yang kita harus, yang namanya kalau ada gejala, isolasi mandiri. Kalau tidak ada gejala pun harus membatasi, jangan sampai kita keluyuran, malah nyebar-nyebar virus kemana-mana. Gitu. Iya sih, kadang-kadang ada yang nanya gitu loh, kenapa misalnya gereja kan kita memutuskan tidak mengunjungi, tidak mendoakan, sementara dalam kasus umum nggak besuk ke rumah sakit gitu ya. Kadang-kadang orang nanya, takut ya Pak terkena ya. Sebenarnya itu kan bukan soal takut ya, tapi ada sisi yang lain bahwa bisa jadi saya masih ketemu beberapa orang ini malah nularin orang lain kan gitu ya. Iya. Tanpa nah, saya sadari. Saya sendiri sih. Gimana Bu Dokter? Yang minggu lalu itu yang saya nggak enak badan, yang akhirnya saya tes semuanya itu, selama nunggu tes itu perasaannya kalang kabut ya, bukan karena ke saya sendiri, malah untuk orang lain. Jadi kan saya masih serumah sama papa sama mama, ketemu sama orang lain. Nah itu yang saya lebih pikirkan ke arah sana gitu. Jadi kalau memang jadi kalau menurut saya sih jangan egois lah, gitulah kalau mau gampangannya. Jadi gitu ya. Kita merasa sehat, terus kita kemana-mana gitu. Nah itu yang 80% itu bisa terjadi pada kita, malah nularin orang lain gitu. Iya. Nah ini terkait ini Bu Dokter, terkait dengan kapan saya gitu ya harus mempertimbangkan untuk mengambil rapid test. Dalam kondisi kayak apa saya harus mempertimbangkan ikut rapid test gitu. Artinya gejala-gejala apa yang kemudian membuat saya kayaknya ini harus rapid test. Jadi ya kalau memang ada biaya lebih, ada dana lebih, kalau memang mau rapid test ya lebih bagus ya. Tapi rapid test pun sendiri kita harus ulang dua kali paling tidak. Jadi iya, soalnya kalau lagi flu gitu rapid test kan bisa hasilnya kan bisa nggak akurat kan ya. Bisa. Yang saya ini maksudnya kalau rapid test sekarang, misalnya saya rapid test malam ini saya negatif, belum tentu saya tidak terkena. Iya, betul. Jadi saya harus ulang lagi 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi negatif ya saya clear, maksudnya oke lah, saya tidak terkena. Seperti itu. Iya. Nah, yang perlu diwaspadai sih lebih ke, kalau ya sekarang musimnya musim pergantian, ada hujan, ada panas. Kadang-kadang orang kena flu biasa juga bisa gejalanya sama kayak orang corona. Jadi kalau misalnya ada gejala seperti itu, lebih baik di rumah. Jangan keluar. Lebih baik di rumah, iya. Kalau beberapa hari memang ternyata tidak sembuh, nah itu baru boleh tes.
Ada pertanyaan tentang anak-anak. Sebenarnya bagaimana menjaga kesehatan anak-anak di masa pandemi ini? Kenapa sih mereka nggak boleh sekolah begitu ya? Padahal kan kita jarang, secara awam kita jarang dengar ada kasus anak-anak kena, apalagi sampai meninggal ya, baru belakangan mengemuka. Nah ini soal anak-anak ini gimana sebagai orang tua mesti menjaga anaknya di dalam situasi seperti ini? Itu titipan pertanyaan yang masuk sebelumnya. Silakan Bu Dokter. Jadi untuk kasus anak-anak yang terkena corona sendiri di Surabaya sudah 160 atau 180 anak Iya. untuk sampai saat ini. Jadi kalau dulu ada omongan anak-anak tidak bisa terkena corona, itu yang waktu awal-awal corona muncul. Memang Iya, jarang sekali pada anak. Tapi ternyata sekarang anak-anak bisa terkena. Tapi memang gejalanya memang tidak seburuk pada orang dewasa, ada orang tua ya, orang yang lansia. Itu kenapa saya masih belum tahu. Tapi yang pasti untuk anak-anak sendiri ya sifatnya sama kayak orang tua ya Kak ya. Jadi tetap physical distancing, tetap diajarkan hygiene, self hygiene sendiri, pakai masker juga tetap itu. Nah, yang kita masih pertanyakan kan untuk sekolah. Apakah boleh sekolah? Tidak. Nah, pemerintah sendiri pun masih bingung kan, ada yang bilang sekolahnya sudah mulai Juni, ada yang bilang nanti tahun depan. Itu. Kalau saya nyontoh di negara tetangga, setelah ini memang kalau Singapura mau masuk sekolah. Sudah masuk malah mungkin ya. Mereka sudah masuk. Kalau saya lihat di sana, sama sih anak-anak tetap diajarin self hygiene, sama selama di kelas mereka kayak posisinya kayak mau ujian, jadi jauh-jauhan. Seperti itu. Kalau nanti pada saat diizinkan untuk masuk. Nah, kalau di rumah gitu ya, pertanyaan ibu-ibu, papa mama itu adalah gimana menjaga agar imunitas anak itu lebih tinggi sehingga berkurang kemungkinan terinfeksi. Kita ini udah jaga nih, nggak main, nggak apa-apa, tetapi kan perasaan ayah ibu itu kan selalu gitu ya, papa mama ya. Apalagi yang harus dilakukan nih, multivitamin apa nih yang harus dimakan dan yang lainnya. Secara medis, caranya gimana dok? Ya kalau anak-anak sama orang dewasa sama sih Kak. Jadi tetap mereka harus minum vitamin ya tetap. Untuk olahraga ringan juga dianjurkan. Seperti itu, hampir sama. Kalau untuk anak-anak. Hampir sama ya. Hampir sama. Oke, nah ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini boleh meninggalkan pertanyaan begitu ya, sembari percakapan ini berlangsung. Nanti kita akan bahas satu demi satu pertanyaannya ya. Tadi pertanyaan yang masuk di chat kami udah bacakan, udah tanyakan ke Dokter Mona gitu ya, agar bisa persepsi kita seperti seharusnya gitu ya. Karena sebagai orang awam kadang-kadang kita hanya melihat yang heboh banget gitu ya, sehingga kehilangan yang esensi atau yang utama gitu. Dok, ini juga ada pertanyaan terkait dengan apa ya, perasaan psikosomatis yang kadang-kadang muncul gitu ya. Kadang-kadang sebagai pendeta itu saya harus menghadapi itu. Waduh Pak, saya udah batuk-batuk terus. Waduh Pak, batuknya kering. Waduh Pak, badan saya kaku. Nah kayak begitu itu apa yang seharusnya dilakukan seseorang gitu ya di tengah pemberitaan yang begitu masif gitu ya. Usulan dari perspektif medisnya gimana dok? Ya jangankan pasien Kak, jangankan orang awam, saya juga gitu kok. Sampai gitu ya, sampai gitu ya. Sama aja. Jadi yang pasti kita gini, waspada harus. Cuma ketakutan yang berlebihan itu jangan, seperti itu. Kan ada di Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Iya, betul sih. Artinya pemberitaan itu kan bisa menimbulkan stres tertentu gitu ya. Dan kemudian stres benar nggak sih dok secara medis bahwa kalau orang stres daya tahannya menurun gitu? Oh iya pasti. Itu kan yang sering itu gimana mekanismenya terjadi antara yang bersifat fisik dengan bersifat tubuh ini gitu. Bisa dijelaskan secara sederhana nggak? Ya lebih ke hormonal ya biasanya Kak. Jadi di dalam tubuh ini kan ada respon-respon hormonal yang akhirnya juga ke arah
ke arah imunitas itu sendiri. Jadi kalau orang stres, jadi bisa menjelekkan imun. Seringkali malah ada yang ini kan, yang didiagnosa kok corona positif, pertamanya sehat-sehat Iya. aja, tapi karena kepikiran akhirnya jadi jelek. Ya Iya. itu sih. Seperti itu. Jadi kesehatan pikiran ini juga akan mempengaruhi tubuh jasmani ini ya, gitu ya. Iya. Itu kan penting untuk dipahami gitu ya. Jadi Iya. percuma minum vitamin segala macam, tetapi kalau terus pikirannya itu dilemahkan dengan banyak berita buruk, banyak berita yang tidak menyenangkan. Nah, Makanya pesan Bu Dokter, jangan terlalu banyak baca berita ya. Jangan terlalu banyak baca berita. Itu pernah disaksikan siapa sih? Waktu itu wali kota Bogor kayaknya ya, begitu Bogor atau daerah mana yang begitu kena dinyatakan positif, dia matikan medsosnya, dia jalani hidup sampai akhirnya kembali pulih seperti sedia kala gitu ya. Iya, betul itu Kak. Nah Dok, pertanyaan terakhir dari saya sebelum dokter nanti menyimpulkan gitu ya, kita udah dibenahi cara kita melihat perspektif kita tentang segala sesuatu, bagaimana ini menyerang, bagaimana tes, bagaimana obat-obatan itu perlu ya. Sebelum Bapak Ibu boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komen ini gitu ya. Nah, kalau ada orang sekarang terkait dengan profesi Bu Dokter gitu, hamil di masa pandemi ini, Dok. Katanya kan tingkat kehamilan meningkat ya, karena work at home and stay at home gitu ya. Nggak tahu lagi apa yang masih dikerjakan di rumah gitu ya. Saran untuk mereka yang sedang hamil di masa pandemi ini, Dok. Silakan. Oke, jadi sampai sekarang ini untuk transfer vertikal ya. Jadi istilahnya penularan antara ibu ke janin ke janin yang dikandung sampai sekarang belum ada. Jadi tidak ada penularan vertikal untuk sementara ini. Karena kan kok virus ini juga baru. Nah, yang susahnya itu pada ibu hamil yang namanya sistem imun kekebalan tubuh itu turun. Itu secara memang fisiologisnya seperti itu, dia turun. Makanya itu pada ibu-ibu hamil saat ini sebaiknya sih ya menjaga kesehatan sendiri ya, jangan keluyuran, jangan di rumah, jangan keluar-keluar. Kalau kayak mau senam hamil juga pakai YouTube aja sekarang, bisanya seperti itu. Nah, tantangannya adalah sekarang semua pasien yang akan melahirkan, maupun itu mau operasi ataupun mau lahir normal, itu harus dilakukan yang namanya rapid test. Jadi rapid testnya harus 2 kali negatif. Ada beberapa rumah sakit, seperti rumah sakit ibu anak, yang memang tidak bisa menerima dan tidak bisa menerima ya, istilahnya tidak bisa menerima ibu hamil dengan rapid test positif. Seperti itu Kak. Nah, susahnya di sana sih. Jadi harus merujuk ke rumah sakit yang gede. Kalau akan melahirkan gitu ya, apakah masih di masa pandemi ini masih bisa melahirkan secara normal, sesar? Resikonya lebih gede yang mana gitu ya? Mana sih yang apakah mempengaruhi resiko tertular gitu loh Dok dalam proses kelahiran yang normal atau sesar itu? Ada korelasinya nggak Dok? Nggak ada sih, nggak ada. Mau lahir normal atau mau lahir operasi sih sama aja. Juga kalau menurut WHO dan menurut UNESCO sih ini semua bayi yang baru lahir pun harus disusui pakai ASI. Oh harus begitu ya. Jadi penularan lewat ASI belum ada, tapi droplet tetap ada. Jadi tetap harus pakai masker apa seperti itu. Oke. Nah ini kita di last minute nih. Pesan terakhir dokter untuk orang awam, anggota jemaat, simpatisan, atau siapapun di masa pandemi ini. Silakan Dok. Jadi kalau pesan saya sih di masa seperti ini tetap sama seperti apa yang disarankan oleh pemerintah. Yang pertama masker, terus physical distancing, terus self hygiene, lalu tingkatkan kesehatan, sabar-sabarlah di rumah dulu sampai nanti memang ada pemberitahuan dari pemerintah boleh melakukan aktivitas di luar, oke.
kita baru boleh keluar. Tapi tetap kalau mau keluar pun melakukan kaedah-kaedah seperti itu, Kak. Iya, Dok. Ini ternyata ada banyak pertanyaan muncul ya. Boleh kita manfaatkan menit-menit ini ya untuk menjawab pertanyaan ya, Dok ya. Ya. Anakku umur 16 tahun kena flu dari kemarin, Dok, tapi tidak demam. Kira-kira saya harus bawa ke dokter anak, nunggu beberapa hari ke depan atau langsung saja? Atau beli obat flu di apotek saja tanpa ke dokter? 16 Wah, itu bulan pasti kena saya nih, flu. Kak. Iya, udah hafal ya, Dok ya. Gimana, Dok, Ya sarannya, udah. Dok? Kalau Ah, seperti itu, eh ada beberapa dokter yang mau di WhatsApp ya, Kak ya. Jadi boleh iya, WhatsApp ke dokternya langsung untuk menanyakan, ah, oke. untuk minta obat bisa. Tapi kalau memang sudah 3-4 hari seperti itu ya harusnya ke dokter ya. Kalau tidak berkurang dengan gejala seperti itu. Iya, Harus ke dengan dokter. mekanisme yang tadi seperti dokter katakan ya. Gitu. Dok, ada pertanyaan lagi ini. Di bawah ternyata numpuk banyak sih. Corona ini menular nggak sih lewat makanan gitu loh, Dok? Jadi misalnya makan Nah, di resto, beli lewat online itu, ya apa gitu, Dok? Makanan panas, makanan dingin, kan orang sering nanya gitu. Ini corona ini menular nggak sih lewat makanan? jadi kalau dari teorinya kan memang dari droplet ya, Kak ya. Tapi kalau Iya, memang kita makan di luar seperti itu yang petugasnya ya amit-amit ya ludahnya muncrat atau apa ya bisa aja sih kita kena gitu. Terus kalau misalnya beli Gojek atau beli makan di luar lah, delivery istilahnya iya, seperti itu, iya. bungkus luarnya dibuang dulu lah. Bungkus luar dibuang, terus kalau bisa memang dicuci pakai disemprot disinfektan luar-luarnya itu, terus memang kalau bisa ya dimasak lagi. Tapi kalau Pada suhu berapa? Ada hitungannya nggak pada suhu berapa nggak ada bahwa sih sampai seandainya sekarang, ada virus akan mati, Dok? nggak ada sih, nggak ada ketentuan Nggak ya ada. sampai sekarang ini. Ha-ha, Iya. ha-ha. Oke, Selama ini nggak ada ketentuan, pokoknya dipanasin ulang begitu, Dok, sarannya ya. ya, mm-mm. Kalau minuman dingin gimana, Dok? Ada kemungkinan nggak? Ada apa? Ada Ya tips sudah lah nggak diminum yang aja. aman, yang aman gitu ya? Ya Kadang-kadang itu prinsipnya pada kalau kangen es campur dan yang lain-lainnya itu loh, Dok. prinsipnya kalau dari makanan dan minuman nggak menular sih, Kak. Selama dia Ya. proses pembuatan makanannya dijaga higienitasnya oleh yang bikin nggak menular seperti itu. Oke, jadi yang harus diamati kan higienitas dari pembuatnya ya, supaya tidak ada Betul. droplet yang masuk ya. Nah, Iya. tadi ada pertanyaan juga, Dok. Anak usia berapa yang sudah boleh dipakein masker? Kalau 2 tahun resiko nggak? Atau umur berapa sih? Misalnya kalau keluar terus kita pakai masker, takutnya apa ya? Kalau terlalu kecil, apakah ada resiko medisnya dan yang lainnya gitu. Kadang kita yang besar aja juga rasa nggak Nah, nyaman gitu. ya jadi ya kalau misalnya anak-anak di bawah 2 tahun jangan diajak pergi-pergi deh, itu jauh lebih bagus daripada harus diajak keluar gitu. Itu ada sih ya ini tadi dari dokter Fida yang ada tambahan itu, Kak, Iya, di bawah 2 iya tahun betul, itu. betul. Mm-mm. Tapi kalau saya saran sih kalau di bawah 2 tahun udah di rumah aja dah, jangan diajak pergi-pergi Iya, sebenarnya umur seberapa pun paling aman ya memang stay at home ya di untuk rumah. sementara ini ya, Dok ya, di rumah aja Iya. ya. Bentar, saya periksa dulu nanti fans-fansnya Bu Dokter bisa marah-marah nih kalau nggak dibaca nih gitu ya. Oke. Nah, tentang ruang ber-AC Bu Dokter. Gimana? Apakah ruang ber-AC juga bisa menjadi sumber penularan Bu Dokter? Nah, kalau ruang ber-AC itu kan sirkulasi ya, terkait sirkulasi. Iya. Kalau sirkulasi sih memang eh, jadi kita harus bedakan yang namanya airborne disease sama droplet itu, Kak. Iya. Nah, itu Jadi bahasa kalau sederhananya airborne itu gimana Bu Dokter? airborne itu istilahnya kayak melayang-layang di udara gitu. Jadi eh, kalau dari virus ini sendiri dia sifatnya bukan yang menyebar di udara. Oh, Jadi jadi kalau COVID ini saya tegaskan ya, COVID ini bukan uh, airborne disease ya. Kalau bukan airborne bukan disease yang kan ngeri banget. Iya, ya ngeri banget pasti ya. semua orang pasti kena. Nah ini harus Iya, dari dropletnya kita ke orang seperti itu. Jadi iya. sifatnya virus ini sendiri
dia ini harus punya inang istilahnya, Kak. Jadi harus ada benda hidupnya seperti itu. Nah, tapi memang kalau misalnya di permukaan apa seperti itu, kok dari WHO sih memang ada yang bilang kok di permukaan kayu bisa bertahan 24 jam, di plastik bisa 72 jam. Ya caranya salah satunya ya langsung disemprot disinfektan. Gitu ya, supaya tidak ada di situ gitu ya, supaya tidak ada di situ gitu ya. Nah, kalau di luar kan dia akan jatuh ke tanah gitu ya, akan ya panas dan yang lainnya, mungkin resiko penularan. Kan kita jarang megang tanah secara langsung gitu ya, secara sengaja. Tapi kalau di ruang praktek dokter, di tempat kerja itu kan biasanya AC-nya terus jalan dan ada kemungkinan dropletnya tertinggal di situ kan, Dok ya. Iya, susah diomong ya, Kak ya. Kayaknya kok enggak sampai segitunya ya. Bisa nggak misalnya waktu rapat nih gitu ya, kadang-kadang rapat orang juga nggak pakai apa itu masker terus pada dicopotin gitu loh. Oh, kalau itu bisa. Iya. Kalau jadi, dari orang ke orang sih. Oh, itu orang ke orang. Nah, jarak amannya itu betulnya itu berapa sih, Dok gitu? Nah, berapa aman gitu? Ada yang bilang 1 meter. Itu yang paling aman. Tapi kalau saya baca literatur 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Iya. Aman. Dengan atau tanpa masker itu, Dok? Jadi gini, ada beberapa penelitian yang, jadi kalau misalnya kita sudah physical distancing, dengan pakai masker dan tidak pakai masker, kalau pakai kalau nggak pakai masker, penularannya 17%. Tapi ketika kita pakai masker, bisa turun sampai 5%, Kak. Oke. Penularannya. Jadi seberapapun jarak, pastikan mengurangi resiko masker dikenakan gitu ya. Iya, betul. Maskernya dicuci tapi ya. Iya. Ya pasti, Dok. 4 jam untuk yang 4 jam yang masker kain. Kalau yang masker yang apa tuh yang warna apa hijau atau apa itu? Saya nggak tahu jenisnya, Dok. Masker bedah. Iya, itu masker bedah ya, Dok. Iya. Idealnya sih tiap 4 jam. Setiap 4 jam harus diganti ya. Oke. Nah, Dok, pertanyaannya udah saya bahas semua, udah saya sampaikan, jadi saya pastikan fansnya Bu Dokter nggak ada pertanyaan gitu ya. Oke, boleh kita kembali ke pesan Bu Dokter untuk masyarakat awam ya. Silahkan. Kalau ya masih sama ya, Kak ya. Kita harus ikutin pemerintah, terus jaga kebersihan diri sendiri. Physical distancing, hatinya harus gembira, jangan terlalu sedih, jangan terlalu kepikiran sama yang enggak. Ya yang paling penting juga berdoa. Semua tergantung yang di atas. Meskipun kita sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk menyuarakan itu ya Bu Dokter. Sebagai pendeta saya juga nggak usah ngomong gitu. Rasanya dokternya lebih religius daripada pendetanya. Oke, thank you Bu Dokter ya. Juga terima kasih untuk teman-teman yang bergabung di Malam Kesaksian. Sebenarnya ini Malam Kesaksian, kita berbagi pengalaman dan wawasan di GKI Ngagel. Judulnya Bersama Kita Bisa, gitu ya. Untuk anggota jemaat dan jemaat GKI Ngagel, sampai ketemu hari Minggu, kita masih beribadah online, belum on-site, karena situasinya masih belum memungkinkan, pukul 10.30 ya, saya akan melayangkan firman pada hari itu. Oke, Bu Dokter pamit dulu sebelum saya hilangkan dari layar, gitu ya. Silahkan melambaikan tangan. Pada banyak nanya itu topinya dapat dari mana, gitu ya. Tutup kepala. Saya nggak negang kan, ya? Iya. Maklum ini Dokter Objin gitu ya. Jadi topinya anak-anak gitu ya. Oke, Dok. Oke, selamat malam ya, Dok. Terima kasih. Saya yuk, bye-bye. Yuk. Bye. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk terus bersama. Kita akan akhiri ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mohon pamit, saya Pendeta Wahyu Pramudia atau Pendeta WP. Terima kasih sudah hadir dalam obrolan kita. Saya akhiri sekarang ya. Bye-bye.